tahlil ini memiliki filosofis yang sangat mendalam. Tapi asalkan memang ya urutannya ya tata maksa tuh. Harus ada niat tentunya. Kemudian yang kedua harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam. pemirsa dan sahabat IAS dimanapun Anda berada, senang sekali saya mengudara kembali untuk menyapa para pemirsa dalam keadaan yang sehat walafiat ini. Sebagaimana biasa kami akan mengajak para pemirsa sekalian untuk menyimak obrolan kami berkenaan dengan hal-hal yang viral maupun hal-hal yang aktual yang banyak terjadi di sekitar kita. Tentunya dengan pembahasan yang sangat menarik. Sudah hadir di tengah-tengah kita pemateri kita atau narasumber kita, yaitu Ustadz Sofil Muhibin. Beliau kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di episode ini Ustadz, Kajian Islam Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus bermanfaat. Amin amin amin. Yang penting mudah-mudahan terus sehat Ustadz. Amin ya. Ustadz, ini saya mendengar cerita dari beberapa teman itu bahwa ada sebagian ibu-ibu itu yang mengajari putrinya berkenaan dengan darah haid, Ustaz. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang mengajari putrinya ini ketika haid putrinya keluar sampai 7 hari, kemudian ini sama ibunya tidak boleh mandi terlebih dahulu, Ustaz. Kendati pun sudah mencapai batas minimal ini. 7 hari sudah dihitung sudah mencapai 24 jam. Ya. Di hari ke-8 dia masih keluar, ini sama ibunya tidak boleh mandi sampai betul-betul darah itu tidak keluar. Sebenarnya waktu mandi ketika setelah haid ini kapan Ustaz dilaksanakan Ustaz? Iya. Jadi padahal ini kan sudah mampat ini ya. Betul. Jadi ketika darah keluar selama 7 hari kemudian mampat, darahnya betul-betul sudah dipastikan mampat ya. Ini kadang-kadang nggak langsung mandi kan ya. Iya ya. Sebenarnya kadang di masyarakat itu ya banyak punya pemahaman yang seperti itu juga Ustaz. Jadi biar tuntah dulu sampai selesai baru mandi gitu. Masih mengkhawatirkan jangan mandi dulu nanti keluar lagi. Iya. Entah ini apa memang betul seperti itu atau memang ada unsur malas atau kurang tahu. Tapi yang jelas kita husnudzon saja. Mungkin pemahamannya memang sepertinya harus menunggu. Baik, begini Ustaz. Seorang wanita yang keluar darah kemudian memang betul-betul dipastikan dia itu mampet darahnya dengan cara dicek menggunakan tisu atau menggunakan kapas dimasukkan pada kemaluan bagian dalam. Kalau itu memang betul-betul bersih, tidak ada bercak darah. Bercak darah itu bisa jadi seperti warna coklat atau misalnya kuning, atau misalnya bisa warna merah atau merah kehitam-hitaman. Itu adalah salah satu warna-warna darah. Yang jelas ketika memang dimasukkan ternyata memang betul-betul bersih, maka positif dia itu dikatakan inqita'ud dam, bahasa kitab itu artinya yaitu betul-betul mampet. Keharusannya bagaimana menurut literatur fikih ketika memang wanita itu betul-betul mampet darahnya, maka keharusannya adalah dia itu segera mandi, berlaku suci. Nah, itu tak boleh nanti ditunggu dulu misalnya ya itu loh. Ada catatan dari ulama begini. Wanita ini kan yang mengeluarkan darah ini kadang-kadang macam-macam ini Ustaz. Artinya ada yang memang selalu terus menerus darah itu keluar, Ada yang dan putus-putus, ada Ustaz. kalanya yang putus-putus. Ada wanita itu sebelumnya atau adatnya itu kebiasaannya 8 hari misalnya Ustaz. Jadi 8 hari biasanya keluarnya ini pada waktu jam 1 siang misalnya ya, sudah masuk waktu zuhur. Kemudian dia itu mampetnya biasanya hari ke-8 pada waktu sore jam 4 misalnya, kebiasaannya begini. Di tengah-tengah waktu asar Ustaz. Di tengah-tengah waktu asar misalnya. Tapi selama perjalanan darah ini putus-putus ini Ustaz. Kadang keluar 1 hari keluar, kemudian berikutnya mampet, keluar mampet, ya, kadang-kadang begitu. Lah kemudian wanita ini pada waktu hari ke-7
Nah, ternyata mampat pada hari ke-7, padahal kebiasaan sebelumnya itu 8 hari gitu maksudnya. Maka ada catatan dari ulama, ketika ada wanita yang keluar darahnya itu tidak teratur, putus nyambung, kemudian ternyata hari ke-7 dia itu betul-betul bersih, darahnya itu mampat, maka menurut catatan ulama, kalau kejadian yang semacam ini, dia itu boleh menunggu sampai ke adatnya, yaitu sampai dalam kasus ini hari ke-8 itu loh maksudnya. Nah ini boleh ya boleh yang semacam ini. Tapi kalau wanita ini perjalanan keluar darahnya itu tidak putus nyambung, yakni normal, lancar ya. Ketika memang sudah hari ke-7 ini mampat, meskipun adat sebelumnya itu ternyata 8 hari atau 9 hari, kalau memang sudah betul-betul mampat, maka wajib segera mandi. Ketika itu harus mandi. Harus mandi. Kalau misalnya ternyata asar, mandinya misalnya ya harus mampatnya ya harus mandi pada waktu asar, berlaku suci, dan harus melakukan kewajiban-kewajiban yang yang dibebankan kepada kaum Hawa itu. Macam misalnya ya kewajibannya apa? Ya sholat asar kan gitu. Terus kadang-kadang gini lagi Ustaz. Masyarakat kita itu ketika mampat pada waktu asar, yang dilakukan sholatnya itu hanya asarnya saja. Padahal secara ketentuan fikih itu, ketika ada wanita darahnya ini mampat pada waktu asar, maka bukan hanya asar saja yang harus dikerjakan sholatnya. Dia wajib mandi, dia juga berkewajiban melakukan sholat asar, dan juga berkewajiban melakukan sholat yang bisa dijamak. Berarti yang harus dijamak adalah sholat zuhurnya. Nah, ini harus dikerjakan juga. Tadi dia dalam keadaan head pada waktu zuhurnya saat ya. Ya. Mampatnya pada waktu asar. Mampatnya pada waktu asar, mampatnya. Berarti zuhurnya juga harus dikerjakan. Kenapa zuhurnya dikerjakan? Karena zuhur sama asar ini bisa dijamak. Adapun nanti wanita yang keluar darah pertama kali itu pada jam 1 pada waktu zuhur, kemudian pertama kali dia keluar. Iya, pertama kali dia itu keluar dan wanita ini belum melakukan sholat zuhur, maka wajib diqodho juga ini Ustaz. Berarti yang harus diqodho itu adalah sholat zuhur yang pertama kali keluar darah yang belum dilaksanakan zuhurnya. Itu harus diqodhoi juga. Kemudian dia mampatnya pada waktu asar, berarti asar harus dikerjakan plus yaitu zuhur yang sebelum mampat itu. Karena apa? Zuhur yang sebelum mampat dia itu zuhurnya bisa dijamak dengan asar. Betul. Nah, beda halnya kalau gini Ustaz. Kalau wanita ini mampatnya pada waktu zuhur, nah maka yang harus dikerjakan adalah zuhurnya saja. Zuhur saja pada waktu dia mampat pada waktu mampat. Sekaligus mengqodhoi salat yang pertama jika belum dikerjakan pada waktu itu. Ini kewajiban masalah sholatnya. Kalau masalah mandinya sebagaimana tadi itu, yang jelas wanita haid ketika memang mampat harus segera berlaku suci, yaitu harus mandi. Segera mandi itu saja. Tidak boleh ditunda ini ya. Tidak boleh ditunda. Apabila memang haidnya keluar darahnya ini terus menerus. Kemudian kalau misalnya bagi wanita yang keluar darahnya ini tidak terus menerus, ya ini putus nyambung. Kemudian mampatnya itu tidak sebelum masa adatnya, maka biasanya 8 hari dia mampatnya di hari ke-7. Hari ke-7 maka boleh menunggu. Ini hukumnya boleh tidak wajib menunggu saja. Kita katakan boleh menunggu sampai hari ke-8 Akan tapi gini Ustaz, kalau seandainya wanita ini ketika menunggu sampai hari ke-8 ternyata tidak keluar lagi, maka ya wajib mengqodhoi sholatnya seperti itu. Makanya langkah baiknya ketika memang mampat ya segera mandi saja ya tadi maksudnya. Itu yang baik seperti itu Ustaz. Ya, yang baik seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya Ustaz, atas kebersamaan Anda, mudah-mudahan menjadi penjelasan yang barokah untuk kita semua ini. Baik, pemirsa, itu tadi obrolan kami dengan Ustaz Shofie Muhibin berkenaan dengan darah wanita. Mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua dan mudah-mudahan menjadi informasi yang sangat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.